Kesepakatan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan berlaku pada akhir 2015. Semua anggota ASEAN harus membuka aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Indonesia tidak terkecuali. Dan pada 2020, MEA akan disusul dengan integrasi sektor jasa keuangan. Bagaimana kesiapan perbankan Indonesia menghadapi integrasi ini? Kita akan lihat bagaimana angka bicara. Dalam Outlook Perbankan ASEAN 2015 yang dikeluarkan Morgan Stanley, industri perbankan ASEAN diprediksi masih menghadapi sejumlah tekanan. Masalah utama yang dihadapi masih sama dengan tahun lalu, yaitu pengetatan likuiditas yang menyebabkan perlambatan penyaluran kredit. Meski begitu, Morgan Stanley melihat prospek perbankan Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan yang menarik. Kita lihat sejumlah faktor yang diprediksi masih akan menghambat pertumbuhan pendapatan perbankan. Di slide berikut kita akan lihat bagaimana faktor-faktor yang masih dihadapi oleh perbankan di tahun 2015 ini. Yang pertama adalah pertumbuhan pinjaman diprediksi akan tertekan. Dan kondisi ini terjadi sebagian karena perbankan kembali mengalami kendala likuiditas dan belum akan membaik di dalam kondisi penguatan dolar seperti saat ini. Dan sebagai tambahan, para pemilik utang memiliki beban lebih besar dibandingkan 5 tahun lalu. Sepertinya mereka tidak akan menambah beban utang secara signifikan karena suku bunga diprediksi akan naik. Di slide berikut kita akan lihat satu hal yang diprediksi menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan di 2015, yaitu permodalan. Di satu sisi, perbankan memiliki modal yang banyak dan sebagian besar sudah siap menerapkan Basel III. Namun di sisi lain, bank-bank tersebut mungkin membutuhkan dana lebih. Sementara peningkatan modal akan langsung memberikan dampak terhadap pendapatan dan kemungkinan peningkatan risiko, khususnya saat manajemen hendak meningkatkan return on equity atau ROE. Kita akan lihat bagaimana daya saing perbankan Indonesia di negara-negara anggota lain di ASEAN. Menurut survei yang dilakukan oleh Morgan Stanley, di mana skor 1 menunjukkan daya saing terbaik, sementara skor 5 menunjukkan daya saing terburuk. Kita lihat Malaysia ternyata mendapatkan skor 4, artinya yang terburuk dibandingkan dengan perbankan-perbankan lain di negara-negara ASEAN. Lalu Thailand 3,1, Singapura 2,8, dan Indonesia mendapat skor 2,6, artinya perbankan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Apa yang menempatkan Indonesia di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan Singapura dan juga Malaysia? Ada sejumlah indikator yang menempatkan bisnis bank di Indonesia lebih baik ketimbang beberapa negara jiran. Selain itu, kita lihat yang pertama adalah kondisi makroekonomi yang lebih baik, lalu kondisi geopolitik, permodalan kuat, pertumbuhan laba bersih per saham atau EPS bank. Selain itu, dilihat dari pertumbuhan book value atau total aset dikurangi total utang, pertumbuhan aset perbankan Indonesia lebih tinggi dari pertumbuhan utangnya. Lebih lanjut, Morgan Stanley juga memperkirakan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia rata-rata berkisar 15,4% pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan kredit tahun 2014 yang sebesar 14,1%. Lalu siapakah motor penggerak kucuran kredit? Morgan Stanley melihat bank-bank BUMN menjadi pendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Kita lihat Bank Rakyat Indonesia diperkirakan oleh Morgan Stanley mengalami pertumbuhan kredit tertinggi tahun ini yang berpeluang naik sekitar 17%. Lalu Bank Mandiri, BTN, BTPN, dan juga BNI dengan pertumbuhan sebesar 16%.